ada pemiliknya 3 orang, ini sekeluarga. Waduh. Nah, dia jadi bapak, emak, sama anak. Ini pemilik Wanarta Ya. dan saat ini juga sudah tersangka. Tapi mereka ini sedang lari ke Amerika. Jadi permasalahan adalah kenapa kok belum selesai ya, baik itu yang di kepolisi baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Betul, semuanya betul. Ya kan. Menurut saya asuransi Wanarta kasusnya atau perkaranya bukan perkara biasa atau personal ya. Betul. Kerugiannya juga kerugian yang sangat besar dan menurut saya ini adalah perkara nasional ya, bahkan perkara betul. bisa melibatkan adalah multinasional atau internasional ya. Saya mau nanya, proses hukum ini juga pasti kan ada namanya penyitaan aset ya, Iya. aset yang tertinggal. Nah itu kalau boleh di-mention kembali lagi pada pemirsa, Iya. apa aja sudah ini nih dari Pak Yohanes? Iya, kalau saya melihatnya aset untuk Wanarta ya. Wanarta betul. Ya, aset di Indonesia kan juga sudah hampir dikatakan nggak ada. Iya. Kedua juga ada aset yang bermasalah, itu dirampas lewat kejaksaan dalam kasus Beni Cokro kemarin 2,4 triliun kan. Nah, jadi emang kalau secara aset sih juga kami katakan udah hampir tipis lah, ya kan, hampir nggak ada. Itu mungkin nggak nyampe 1% ya, mungkin ya 1-2% lah ya. Itu artinya sangat menyakitkan buat kita. Orang kita beli asuransi 100 juta cuma dibalikin 1 juta. Sisanya gimana? Apakah negara yang bertanggung jawab atau negara yang mau gantiin kita? Karena kan kita beli ini kan bukan produk ilegal. Ya udah ada lisensinya, udah ada OJK-nya. Nah, makanya kami juga berharap ya tadi kepastian hukum. Kita minta juga selain kepastian hukum, kami juga butuhkan kepastian hak kami gimana. Siapa yang mau ini? Nah, bahkan hari ini kami juga baca nih, kami appreciate gitu loh. Saat ada kasusnya Thanos, ya negara mau mengajukan pengadilan di Singapura. Kita baca tuh negara sekarang lagi ada jalannya peradilan Thanos nih. Artinya mereka kan, loh kok negara mau nggak deh ngubur yang ini si Thanos ini di Singapura? Ya kan dia sampai melakukan gugatan kan. Tapi kenapa dengan kasus kita enggak? Padahal kasus kita lebih besar kan, melibatkan masyarakat banyak. Nah, artinya kan metode yang dilakukan dengan Thanos ini kan bisa dipakai juga di Amerika. Ya dong, mungkin memang harus menggugat, ya digugat lah. Gitu loh. Itu maksudnya artinya kan mereka kan kepolisian negara harusnya punya strategi lah ya, yang lebih ya. Kalau kami kan warga sipil, kita nggak ngerti. Nah, karena kami tadi baca, oh ini ada nih buktinya nih. Negara mereka melakukan gugatan di pengadilan Singapura. Iya. Mungkin saya nggak tahu situasinya, mungkin di sana juga nggak mau mulangin, tapi ya negara fight. Nah, bisa nggak ini pun dilakukan dengan kita? Negara bantu kita fight di Amerika. Kalau emang harus ngajuin gugatan di peradilan. Tapi kan kita nggak ngerti, yang ngerti kan negara. Kan hak kami seperti apa? Karena kami menaruh uang ini kan, nabung uang ini kan bukannya nabung di tempat yang ilegal. Ya dong, di bener-bener perusahaan asuransi ya ada label OJK-nya, diawasi sama OJK, dilindungi oleh OJK kami ini. Ya dong, kalau kayak begini kejadiannya, artinya masyarakat semua ini nggak aman. Iya, betul. Iya dong. Setuju. Masyarakat nggak akan aman. Orang yang legal aja bisa dimakan. Kami mengatakan ini bukan gagal bayar, ini kita dirampok. Jelas-jelas. Karena udah sangat jelas dalam laporan keuangan nih, termasuk di NSL tim likuidasi. Uangnya sudah nggak ada. Kalau uang itu mungkin sisa 50, misal ada separuh 50%, mungkin dia salah kelola. Kalau ini kan semuanya nggak ada, artinya kan perampokan. Bukan lagi gagal bayar. Nah, ini yang harusnya pemerintah mencerna bahwa ini bukan cuma case gagal bayar, ini perampokan kok. Ke depan akan banyak seperti ini lagi. Ya, masyarakat Indonesia yang dirugikan. Ya, harta masyarakat ini kan harta negara juga. Kalau kami juga begini kan, otomatis kami kan nggak akan bisa melakukan perputaran yang beli belanja ini, udah nggak bisa. Ya, negara lagi yang dirugikan. Nah, itu asetnya sudah nggak ada, Pak.
udah hampir nggak ada. Nah itu yang kami agak sesalkan sih Pak, itu loh. Nah itu yang akhirnya korban Warna Hatta Life ini, asuransi Warna Hatta Life jadi bingung mau bagaimana keadilannya. Bahkan ya yang kita mendengar di berita yang sudah 5 tahun ya Pak ya. Betul. Ini ada yang bahkan sudah meninggal ya. Nah itu. Nah itu sangat merugikan ya. Mereka jadi pikiran kan. Ya. Uang mereka yang harusnya buat sekolah anak, buat masa depan apa hilang. Buat pensiun itu. Pensiun lagi ya. Dan kita tahu juga ini Warna Hatta Life kan sebenarnya itu salah satu asuransi yang mendapat penghargaan banyak yang bagus ya. Dari tahun berapa? Tahun 19 berapa ya? Cuman tiba-tiba menjadi hancur seperti ini karena ada kepentingan kan. Betul. Dari owner yang sekarang dan akhirnya ya menghilang begitu saja. Nah, sekarang saya mau nanya soal ini nih Pak. Mungkin Pak Andri soal perdatanya nih. Tadi kan kita ngomong soal pidana. Perdatanya sendiri bagaimana sih sampai Oke, jadi sebelum sampai ke perdata saya mau tambahkan dulu boleh. Untuk Pak Johannes ya tadi bilang bahwa ada aset rampasan yang kurang lebih sekitar 2,4 triliun ya. Itu dirampas ya. Ya, rampas oleh negara. Dan dirampas oleh negara waktu saat itu melalui kejaksaan ya. Kejaksaan melewati kasus Beni Cokro. Ya, jadi melalui Tipikor Beni Cokro. kasus Beni Cokro. Ya. Tipikor ya. Kita jelas ya bahwa kalau kita ngelihat bahwa Beni Cokro ada aset rampasannya 2,4 triliun. Ya, ini kita gambaran sederhananya tanpa ada mengerti sisi hukum, itu sebenarnya 2,4 itu duit siapa? Yang dirampas itu duit siapa? Yang saat ini dirampas sama negara itu, ya itu duitnya siapa? Tentu kita tahu itu adalah duit para pemegang polis. Warna Harta ya. Kembalikan. Sederhana sekali. Ya, 2,4 ini adalah punyanya pemegang polis. Dirampas melalui Beni Cokro. Betul ya? Dirampas melalui Beni Cokro, pulangkan itu. Tetapi ini kita ngelihat bahwa kita mau memulangkan itu, kita mau mendapatkan keadilan di 2,4 triliun, ya kan setengah mati. Gitu. Kita harus berjuang luar biasa. Padahal sebenarnya ya pihak kepolisian tahu, pihak OJK tahu, kejaksaan tahu, semua pihak saya percaya tahu. Bahkan saya juga percaya juga negara juga mengetahui juga 2,4 ini punyanya siapa, yang disita punyanya siapa, punyanya para pemegang polis yang waktu saat itu kasusnya Beni Cokro, bencok, ya kan? Dan saat ini ketika sudah dirampas, ya harus dikembalikan. Betul. Meskipun tadi Pak Jo bilang bahwa sepersekian persen semuanya, tetapi ini gini, persekian persen saja tidak dikembalikan, sulit sekali untuk dikembalikan semuanya. Benar. Sampai akhirnya kalau kita lihat di dalam SIPP ya, baik itu di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, semuanya yang menggugat luar biasa banyak sekali. Untuk apa sih? Mereka ingin mendapatkan kepastian hukumnya, mereka ingin mendapatkan yang namanya haknya mereka itu seperti apa saat ini. Mereka adalah orang yang dirugikan dan mereka juga mau saat ini hak saya ini seperti apa, uang saya yang ditanamkan waktu saat itu misalnya 1 miliar, 2 miliar, sekarang seperti apa? Oke, ya kan? Sekarang kita akan bayar dulu 2,4 triliun karena ada aset rampasan, kembalikanlah ke korban Warna Harta, ya kan? Meskipun dapatnya dikit, nggak apa-apa, dapatnya dikit, tetapi itu mendapatkan suatu kepastian, ya kan? Tetapi ini kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan itu. Kita harus berjuang. Berjuangnya apa? Kita harus mengadakan yang namanya PMH, perbuatan melawan hukum, wan prestasi atau apapun juga untuk mendapatkan itu. Ternyata di dalam PMH, di dalam wan prestasi pun nggak semudah itu, nggak semudah membalikan telapak tangan. Padahal sebenarnya hakim itu sudah mengetahui, ya bahwa ini benar kok, bahwa ini uang ini adalah bukan uang negara, itu sudah jelas, itu uang adalah uang dari pemegang polis. Hakim udah tahu persis semuanya, nggak perlu analisa, ya mereka udah tahu persis semuanya. Tetapi kenapa kok begitu sangat ribet sekali, apalagi ketika kita gugat di PN, ya disuruh ke PT UN.
PT UN kita sudah gugat, disuruh ke PN lagi, kita bolak-balik. Maksudnya kepastian hukumnya itu seperti apa, ya kan? Dan baru ketahuan kita bolak-balik itu adalah di putusan akhir. Kenapa kagak di awal saja? Mereka bilang bahwa you nggak bisa gugat di PN, harus di PT UN. You kagak bisa gugat di PT UN, harus di PN semuanya. Tetapi kasih taunya dari awal semuanya. Seperti itu. Nah, tetapi itu tidak ada semuanya, ya. Sampai akhirnya pemegang polis Wana Arta ini bingung. Jalan apa yang harus dia tempuh lagi semuanya? Jalan pidananya deadlock, jalan perdatanya juga deadlock juga. Meskipun saat ini masih ada upaya-upaya hukum yang tetap dilakukan. Menurut saya, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata, ya, untuk bisa diselesaikan, kalau negara tidak turun, kalau negara tidak ikut serta, kalau negara tidak mengawal, kalau negara tidak ada di dalam asuransi Wana Arta, saya percaya itu akan menjadi fata morgana saja. Saya percaya itu cuma menjadi harapan-harapan. Tadi Pak Jo bilang bahwa ada harapan, ya kan? Jangan sampai ada harapan tapi harapannya itu palsu. Harapannya itu adalah fata morgana, ya kan? Kita lihat, ya kan, di ujung sana ada air, ya. Pada waktu kita temui air itu ternyata airnya tidak ada. Tapi kita lihat ada air, semuanya itu jadi fata morgana semuanya. Jangan sampai hari ini kasus pidananya, kasus perdatanya penuh dengan fata morgana. Mungkin saya mau tambahkan bahwa Wana Arta itu bukan pihak. Ini bukan pihak loh. Sebenarnya kalau bukan pihak itu harusnya aset tidak boleh dirampas. Betul. Karena kan bukan pihak, kecuali Wana Arta sebagai tersangka ataupun sebagai dia turut tersangka, ada nggak? Saya nggak ngerti juga nih, ya. Pokoknya poinnya dia itu nggak jadi apa-apa. Karena kalau dalam undang-undang itu kan dicantumkan, kan undang-undang KUHP itu kan, bahwa aset yang boleh disita itu kan berasal dari terdakwa, milik terdakwa kan. Nah ini kan Wana Arta bukan sebagai terdakwa, bukan pihak loh. Bukan pihak malahan. Tetapi hari ini ya udah disita, diambil, betul kan? Diambil, tetapi kita tahu bahwa ini sebenarnya duitnya siapa. Nah, tidak itu kembalikan semuanya, betul. Dari apa yang tadi Pak Jo sampaikan, betul bahwa Wana Arta itu bukan pihak, tapi harusnya tidak bisa disita. Tetapi oke lah disita, ya kan? Ya oke, kita lah disita, kita tahu, dan saat ini lewat sitaan ini sudah disita sama negara, ya kembalikan lah. Harusnya. Sederhananya seperti itu saja. Benar. Karena kan ini artinya kan kita sebenarnya tadi pikir mungkin dirampas negara mau menyelamatkan kita nih dari kelakuan Wana Arta. Kira gitu juga dong. Justru mau membuat kita semakin ribet untuk mendapatkan lagi. Sekarang kondisinya adalah uangnya atau asetnya ada di negara. Berarti kita menjadi lawan negara, bukan negara ada di pihak kita, tapi kita lawan negara untuk apa? Mengambil aset-aset itu, mengambil uang yang sudah disita itu. Seperti itu loh. Ya kan? Negara harus terlibat, ya kan? Bukan sebagai lawan, tetapi negara adalah bersama-sama dengan masyarakat, pemegang polis semuanya untuk bisa memberikan suatu kepastian hukum. Dan apa yang sudah diterima oleh negara, yang sudah disita oleh negara, meskipun itu sedikit, kembalikan semuanya. Banyak gitu Pak, 2,4 triliun. Itu dirampas ya negara. Nah, ini sekarang perdatanya. Untuk perdata emang saya sih bersyukur lah ya untuk dari Mahanaim lawyer ini, timnya Pak Andre yang selalu mensupport kita, ya kan? Karena dari 02 ini kita ngajukan perdata di Jakarta Selatan, dan emang kemarin juga ada putusan selaknya, ya kita dia menolak eksepsi lah. Artinya perkara kita masih bisa lanjut, yaitu karena dari keteguhan tim lawyer Mahanaim nih. Dia begitu tulus membantu kita, walaupun itu saya cuma sendiri. Kita lagi fight sama negara nih, yang nilainya cukup besar, 2,4 triliun ya yang kita minta pulangkan kan. Nah artinya dengan kerendahan hati dari tim lawyer Mahanaim yang membantu kami. Nah, dan ada jalan bagus. Ini lumayan nih. Artinya kita masih bisa masuk ke pokok perkara.
Iya. Jawaban yang tadi di pingpong ini kita masih masuk ini artinya ya saya bersyukurlah sebagai nasabah, sebagai klien juga yang ditolong sama pihak Mahanaim Lawyer ini gitu loh, ya kan. Jadi itu berarti yang sedang kita lakukan hari ini. Pak dari Pak Andri sendiri harapannya dari ya di PN Jakarta Selatan memang benar ya tadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Jo bahwa kita akan masuk ke dalam pokok perkara dan kita sudah keluar dari eksepsi yang dilakukan oleh para tergugat ya. Ya itu adalah satu hal yang luar biasa, kita masuk dalam pokok perkara dan saya sangat optimis sekali bahwa lewat gugatan-gugatan yang kami sudah lakukan tidak lain tidak bukan adalah untuk kepentingan nasabah Wana Arta atau korban Wana Arta untuk mencarikan keadilan dan juga kepastian hukum juga secara perdata ya. Dan saya optimis kenapa? Karena saya pernah menangani satu kasus kebun sawit terbesar di Indonesia 1,9 triliun ya. Dan saat itu kepastian hukumnya jelas ada ya. Kepastian hukum jelas ada dan lewat satu gugatan kami memenangkan ya. Pada waktu kami memenangkan di banding dan akhirnya mereka kasasi mereka ditolak semua. Dan akhirnya lewat kami memenangkan di dalam satu gugatan kami ini merembet ke gugatan yang lainnya. Jadi kami ada kurang lebih sekitar 5 gugatan dan saya percaya bahwa ketika 02 terus dan juga ada perkara-perkara lain yang kita menangkan, saya percaya akan menjadikan suatu rembetan-rembetan yang akan menguntungkan bagi korban, seluruh korban lah ya, Wana Arta semuanya, seluruh korban ya, karena gugatan bersifatnya bukan global saja, bukan siapa yang gugat, tetapi gugatan bersifatnya adalah secara global sebenarnya. Karena saya udah bilang dari awal bahwa ini kasus adalah kasus nasional ya, bahkan kasus internasional semua ya. Jadi saya mau juga menghimbau untuk berulang kali lagi saya mau himbau untuk negara untuk mengambil alih, negara untuk memfokuskan ya, negara untuk bisa mengawal semuanya, baik itu kasus perdata maupun kasus pidana. Negara harus bisa meng-take off semuanya dengan sangat baik semuanya Saya menghimbau peran negara ya kan untuk bisa memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis dan juga hak pemegang polis kepastiannya itu seperti apa semuanya ya. Kita hari ini punya masalah yang besar, kita jadiin kecil. Punya masalah yang kecil, kita jadikan tidak ada masalah. Simpel saja, saya percaya negara punya power, negara punya kekuatan untuk bisa melakukan, untuk bisa memberikan kepastian hukum ya. Dan kita percaya bahwa peran negara Indonesia ya sangat berperan penting untuk seluruh nasabah Wana Arta dan juga korbannya. Seperti itu ya. Wah, luar biasa ya. Kasus 1,9 aja bisa menang ya, benar. 1,9 triliun loh. Ya, 1 triliun. Apalagi 2,4 harusnya bisa menang. Tapi kembali lagi seperti kata Pak Andri, perlu ada kesungguhan dari pemerintah ya. Nah, ini saya mau mengutip nih pas sebelum saya mengakhiri bincang-bincang kita malam ini. Ada istilah dari hukum nih, fiat justitia et fiat mundus, artinya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Ini kita harus sejalan. Jadi pesan ini mungkin semoga didengar juga sama pemerintah, sama aparat hukum, bahwa keadilan itu sampai dunia runtuh kita harus tegakkan. Karena pertanggungjawaban kita bukan sama di dunia aja, tapi juga di akhirat sana dengan Tuhan. Kita akan menutup podcast kita pada malam hari ini. Podcast titik koma, ada titik, ada koma, ada permasalahan tapi juga ada penyelesaiannya juga. Oke, terima kasih Pak Yohanes, Pak Andri, sama-sama kita. Semoga perjuangan kita sama-sama ini bukan nasabah Wana Arta, juga perjuangan keadilan rakyat Indonesia, sehingga keadilan itu terjalin dan terjaga sampai kapanpun rakyat Indonesia, apapun dari manapun. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di podcast titik koma. Salam.